Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kali ini kita masuk pada materi lengkap teks eksplanasi materi kelas 11 SMA. Untuk lebih lengkapnya, mari kita masuki pembelajaran. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Jenis-jenis teks eksplanasi. Mari kita lihat ada beberapa teks eksplanasi, yaitu yang pertama, teks eksplanasi sekuensial yang menjelaskan tentang rincian tahapan suatu fenomena, contohnya urutan siklus hidup dalam bentuk rantai makanan. Ini sering kita lihat dalam pembelajaran biologi. Yang kedua, teks eksplanasi faktorial yang menjelaskan tentang efek dan hasil suatu proses. Contohnya efek zaman kolonialisme. Apa yang diakibatkan oleh kolonialisme ini kita dapat melihatnya pada pembelajaran sejarah. Yang ketiga, teks eksplanasi teoritis yang mengandung kemungkinan spekulasi yang terjadi di balik fenomena alam. Contohnya, letusan gunung berapi dapat memicu bencana alam lain yang menghancurkan. Misalnya adanya lava pijar, adanya banjir bandang, itulah mengakibatkan bencana alam yang lain. Yang keempat, teks eksplanasi kausal yang secara bertahap menjelaskan asal atau penyebab suatu perubahan dalam suatu hal. Contohnya proses terjadi tanah longsor. Yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi adalah sebagai berikut. A. Struktur terdiri atas pernyataan umum, proses atau deret penjelas, dan penutup. B. Memuat informasi sesungguhnya atau fakta. C. Memuat informasi bersifat keilmuan. D. Menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Konsep teks eksplanasi. Teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Kemudian pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deret penjelas. Beberapa penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Struktur teks eksplanasi. Nah, ada kita lihat strukturnya, yang itu adalah pernyataan umum, diikuti oleh penjelasan proses, kemudian diikuti oleh penutup. Kebahasaan teks eksplanasi. Kebahasaan teks eksplanasi biasanya berisi tentang adanya istilah-istilah, adanya keterangan waktu, dan adanya konjungsi atau kata penghubung. Itulah yang terdapat dalam kebahasaan teks eksplanasi. Memproduksi teks eksplanasi. Memproduksi teks eksplanasi ada beberapa tahap yang kita ikuti. Yang pertama, pola pengembangan teks eksplanasi terbagi atas pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Kedua, langkah-langkah penulisan teks eksplanasi yaitu A. Menentukan topik atau tema. B. Menentukan tujuan penulisan. C. Mengumpulkan data dari berbagai sumber. D. Menyusun kerangka karangan. E. Mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan eksplanasi. 3. Langkah-langkah menyunting sebagai berikut. A. Membaca kalimat demi kalimat secara teliti. B. Memperbaiki penulisan yang salah pada teks. C. Memeriksa kepaduan paragraf. D. Memperbaiki keruntutan paragraf. Di sini kita sudah mengikuti materi tentang teks eksplanasi secara umum. Maka berikut adalah penugasan. Yang pertama di sini kita berikan tugas. Teks eksplanasi terbagi atas 4, yaitu A. Teks eksplanasi sekuensial. B. Teks eksplanasi faktorial. C. Teks eksplanasi teoritis. Dan D. Teks eksplanasi kausal. Tugasnya, carilah masing-masing satu contoh dari teks eksplanasi tersebut. Kemudian berilah penjelasannya. Tugas dikerjakan di buku catatan menggunakan tulisan tegak bersambung. Kemudian kertas kerja difoto. Lebih baik kamu menggunakan cam scanner. Kemudian dikirim dalam bentuk PDF ke Google Classroom. Waktu pengumpulan tugas sesuai dengan jadwal pembelajaran yang diberikan. Demikianlah pembelajaran kita secara singkat tentang teks eksplanasi.
Semoga kalian dapat memahaminya. Dan jangan lupa, silakan Anda like and subscribe video pembelajaran ini sebagai tanda Anda telah memahaminya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih.